Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke poin yang ke-10. Beliau berkata, itu penulis buku, Al-barakatu minallahi ta'ala. Barakah atau keberkahan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu ba'du khalqihi bima yasha'u minha. Di mana sebagian makhluknya dikhususkan oleh Allah dengan apa yang Allah kehendaki darinya. Fala tasbutu fi syai'in illa bidalilin. Maka tidak boleh menetapkan barokah pada sesuatu kecuali dengan berdasarkan dalil. Wahiyya ta'ni kasratal khairi wa ziyadatahu. Dan hiya, yaitu barokah. Apa sih yang dimaksud dengan barokah? Maka barokah adalah banyaknya kebaikan dan bertambahnya. Au thubutuhu wa luzumuhu, atau eksis dan kokohnya. Wahya fi zaman, dan ia yaitu barokah ada pada waktu. Kalailatul qadar, seperti malam Lailatul Qadar. Wa fil makan, dan ada pada tempat. Kal masajidis salasah, seperti masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Wafil asya, dan pada sesuatu benda. Kama izamzam, seperti air zam-zam. Wafil ashkhasi, dan pada orang. Kadzawatil anbiya, seperti zat ya, badannya para nabi. Wala yajuzu tabarruku bil ashkhasi la bidzawatihim wala atharihim illa bidzatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi. Dan tidak boleh tabarruk, ngalap berkah kepada manusia, baik kepada badan mereka atau bekas-bekas mereka, kecuali kepada badannya Nabi dan bekas-bekasnya. Idlam yarid ad-dalilu illa biha, karena dalil hanya menunjukkan kepada itu saja. Wa qad inqata'a dzalika bi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terputus hal itu dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhahabi atharihi, dan hilangnya peninggalan-peninggalan beliau. Athar di sini peninggalan ya.
Nah, di sini akhwal Islam beliau ingin menjelaskan tentang hakikat barokah. Apa sih barokah itu? Kalau orang Indonesia nyebutnya berkah, ya. Berkah atau barokah maknanya adalah tadi kasratul khair, banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Au thubutuhu wa luzumuhu, atau eksisnya sebuah kebaikan pada sesuatu. Itu disebut dengan barokah, Pak. Iya. Dan ada beberapa poin yang beliau sampaikan di sini yang penting sekali untuk kita pahami. Apa itu? Yang pertama, wajib meyakini, Pak, bahwa pemilik keberkahan hanya Allah. Pemilik keberkahan hanya siapa? Allah. Maka hanya Allah yang bisa memberikan barokah. Ini wajib diyakini, Pak. Siapapun tidak bisa memberikan barokah. Atau para nabi dan yang lainnya tidak bisa memberikan apa? Barokah. Yang bisa memberikan barokah hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa sesuatu atau seseorang bisa memberikan barokah, ya, dengan sendirinya, maka ini orang telah berbuat syirik. Kenapa, Pak? Karena memberikan barokah itu sifat rububiyah. Sifat apa? Rububiyah. Dan itu hanya milik Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan keberkahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sudah memberikan sifat rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, Pak, yang harus kita pahami dan betul-betul kita yakini. Poin yang kedua, apa itu? Yaitu la tasbutu fi syai'in illa bidalil. Tidak boleh menetapkan bahwa sesuatu itu barokah kecuali dengan dalil. Tidak boleh menetapkan atau meyakini, Pak, sesuatu itu barokah kecuali dengan apa? Dalil. Dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka siapa yang mengklaim sesuatu itu barokah, ini barokah, wajib dia membawakan apa? Dalil. Ya. Contoh misalnya kalau ada orang berkata, ini bekas air minum Pak Ustadz berkah. Kita katakan mana dalilnya? Oh, Pak Ustadz kan orang soleh. Betul, misalnya dia orang soleh. Katakanlah dia orang soleh. Tapi mana dalilnya bahwa bekas minum orang soleh itu apa? Barokah. Abu Bakar orang soleh tidak, Pak? Umar orang soleh tidak, Pak? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama orang soleh. Tapi adakah sahabat yang meyakini bahwa bekas minumnya Abu Bakar barokah? Atau bekas minumnya Umar barokah? Mereka hanya meyakini kepada bekas minumnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, akhwal Islam, para sahabat tidak pernah bertabarruk, ngalap berkah
kepada badan seseorang kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah bertabaruk ngalap berkah kepada peninggalan seseorang kecuali peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini akal Islam ya, harus kita pahami betul masalah ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa banyak perkara yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu barokah. Kata beliau, ada pada zaman waktu. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Dari mana kita tahu Lailatul Qadar itu apa barokah? Adanya dalil. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang barokah. Allah mengatakan di situ bahwa malam Lailatul Qadar itu malam apa? Barokah. Lalu bagaimana cara mendapatkan kebarokah di malam Lailatul Qadar? Caranya yaitu dengan menghidupkan malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa fil makan, demikian pada tempat. Contohnya 3 masjid. 3 masjid ini barokah. Dari mana kita tahu itu barokah? Rasulullah yang mengabarkan. Ya, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku kata Rasulullah sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Bagaimana cara mendapatkan kebarokah dari 3 masjid ini, Pak? Apakah kita mendapatkan barokah dari dinding-dinding masjid? Bukan. Atau antum nempelin pipi atau badan ke lantainya masjid? Bukan. Mendapatkan barokah dari 3 masjid ini caranya dengan apa? Sholat, ibadah. Iya. Jadi berkahnya 3 masjid itu bukan pada dindingnya, ingat. Berkahnya 3 masjid itu bukan pada pasirnya, bukan. Nah, tidak pernah kita mendengar para sahabat ya ngelap berkah ke dinding Masjid Nabawi, tidak ada. Atau ke tanahnya, tidak ada. Nah ini akal Islam. Wa fil asya'i. Kemudian juga barokah ada pada benda yang ditunjukkan oleh dalil. Contohnya apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam jelas ada dalilnya. Rasulullah SAW sabda, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sesuai dengan niat seseorang meminumnya untuk apa. Dulu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika umroh, beliau minum air Zam-Zam lalu mengguyurkan ke kepalanya dengan niat supaya diberikan hafalan seperti Imam Ad-Dhahabi. Ternyata Allah kabulkan. Al-Imam As-Suyuti melakukan perkara yang sama. Beliau minum air Zam-Zam dan diguyurkan kepalanya dengan niat supaya diberikan hafalan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ternyata Allah berikan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian ada dalam perbuatan. Wa fil a'mali.
Fakulu amalin salihin mubarakun. Maka setiap amal saleh itu barokah. Setiap amal saleh itu apa? Barokah. Salat berkah tidak Pak? Berkah. Zakat barokah. Sedekah barokah. Puasa barokah. Semua yang sifatnya amal saleh barokah dalam kehidupan kita, Pak. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, barokah, Masya Allah. Wa fil ashkhasi, dan pada orang, dan ini khusus untuk badan para nabi saja. Apakah bisa dikiaskan dengan badan orang saleh? Jawabnya tidak bisa. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Mereka mengatakan boleh ngelap berkah kepada badan ulama, orang saleh. Dikiaskan kepada apa kata mereka? Badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita katakan ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Karena ini kias ma'al fariq, kias yang jauh berbeda. Bagaimana badan Rasulullah SAW dikiaskan dengan badan orang lain, tidak akan sama, Pak. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW siapa? Ini yang tidur. Ya. Manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW siapa? Manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW Abu Bakar. Ada enggak para sahabat yang ngalap berkah kepada Abu Bakar? Manusia yang terbaik setelah Abu Bakar siapa? Umar, dengan ijma seluruh sahabat. Ada tidak yang ngalap berkah kepadanya Umar? Tidak ada. Maka dari itulah yang akhul Islam, para sahabat hanya ngalap berkah tabaruk dari badannya Rasulullah SAW. Dan semua yang berhubungan dengan badan Rasulullah SAW, rambutnya, bajunya, bahkan ludahnya. Sampai Rasul kalau meludah itu, ludahnya saja diperebutkan oleh para sahabat. Maka kalau antum memperebutkan ludahnya Ustadz, gak bisa. Karena kita katakan tidak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keringatnya saja dijadikan minyak wangi. Iya. Ketika Rasulullah pernah tidur siang di rumah salah seorang sahabiat. Lalu kemudian saking panasnya berkeringatlah Rasulullah. Maka sahabatnya segera mengambil botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah ke situ. Apa kata sahabat ini? Saya lupa namanya. Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba antum kumpulin keringatnya Pak Ustadz. Iya. Jauh berbeda Pak, tidak bisa disamakan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada satupun tabi'in yang ngalap berkah dari badannya para sahabat. Padahal para sahabat banyak yang dijamin masuk surga nggak Pak? Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga. Itu semua orang sudah dijamin masuk surga. Sementara
kiai-kiai di zaman sekarang nggak ada jaminan masuk surga. Mereka yang sudah dijamin masuk surga, ternyata para sahabat tidak ada yang ngalap berkah ke badan mereka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, ya. Kita masuk ke poin 11. At-tabarruku minal umuri tauqifiyyati. Fala yajuzu tabarruku illa bima warada bihi dalilu. Tabarruk itu ngalap berkah, termasuk perkara yang bersifat tauqifiyah. Apa sih mas tauqifiyah itu? Ada yang tahu? Makna tauqifiyah artinya menunggu dalil. Ya. Maka tidak boleh tabarruk ngalap berkah kecuali dengan yang ditunjukkan oleh dalil saja. Ini poin yang ketiga yang harus kita pahami, Pak. Buat tabarruk itu ibadah. Tabarruk itu apa? Ibadah. Tabarruk itu bahasa Indonesianya ngalap berkah tadi, Pak. Tabarruk itu ibadah, sedangkan ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Harus menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Tidak ada dalil, jangan lakukan. Maka karena tabarruk itu sifatnya ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah dan kepada selain sesuatu yang telah dinyatakan oleh Allah akan adanya apa? Keberkahan. Oleh karena itulah Pak, tabarruk terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, tabarrukun masyru'. Tabarruk yang disyariatkan. Tabarruk yang apa? Disyariatkan. Apa itu? Yaitu tabarruk dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tabarruk yang disyariatkan adalah tabarruk dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh apa? Dalil. Contohnya sudah kita sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, itu tabarrukun mamnu'. Tabarruk yang terlarang. Dan ini ada dua macam, Pak. Tabarruk yang terlarang ada dua macam. Macam yang pertama, tabarrukun syirki. Tabarruk yang syirik. Tabarruk apa? Yang syirik. Yaitu meyakini sesuatu itu bisa memberikan keberkahan selain Allah. Dan tanpa izin Allah. Lalu kita mengharapkan keberkahan dari sesuatu itu dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan keberkahan. Contohnya apa, Pak? Contohnya tabaruknya orang-orang musyrikin dengan patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, dengan pohon. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah dan pasukan para sahabat setelah Fathu Makkah selesai kan, mau menyerang kaum Hawazin di Hunain. Maka berangkatlah pasukan Rasulullah SAW. Di perjalanan melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwab.
melewati sebuah pohon namanya apa? Dzatu Anwab. Rupanya orang-orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwab. Wahai Rasulullah, tolonglah jadikan untuk kami pohon dzatu anwab sebagaimana mereka memiliki pohon dzatu anwab. Apa itu pohon dzatu anwab? Pohon bidara, di mana orang-orang musyrikin itu menggantungkan pedang-pedang mereka dan senjata mereka dengan meyakini bahwa pohon ini bisa memberikan keberkahan. Iya. Apa kata Rasulullah mendengarkan ucapan orang ini, Pak? Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian ini. Kalian telah mengucapkan persis seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel berjalan bersama Nabi Musa setelah diselamatkan dari Fir'aun, mereka melewati orang-orang yang sedang menyembah patung sapi. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami ilah, sesembahan, sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Mendengar itu Nabi Musa marah. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Iya. Lihat ucapan sahabat yang baru masuk Islam ini, Pak. Ketika melihat pohon Dzatu Anwat, di mana orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka ke pohon tersebut dengan keyakinan bahwa pohon tersebut bisa memberikan apa? Barokah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat agar kami bisa ngalap berkah di situ. Sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Ternyata Rasulullah menyamakan ucapan ini sama dengan ucapan Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Berarti ini memberikan kepada kita pemahaman. Siapa yang punya keyakinan bahwa sesuatu bisa memberikan barokah tanpa izin Allah, maka ia telah berbuat syirik. Oleh karena itulah Pak, siapa yang berdoa kepada sesuatu agar sesuatu itu bisa memberikan kebarokah kepada dirinya, dan dia minta barokah kepada selain Allah, maka ini syirik. Kenapa? Karena barokah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau antum datang ke kuburan Rasulullah, hai Rasulullah, berikan saya barokah. Kita katakan Anda meminta kepada Rasulullah yang tidak memiliki barokah. Dalam artian bahwa yang bisa memberikan barokah hanya siapa? Allah saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, tabaruk yang terlarang ada dua macam ya. Yang pertama tadi apa? Tabaruk yang syirik. Yang kedua, tabaruk yang bid'ah, yang bid'i. Yaitu meyakini sesuatu benda itu barokah tanpa dalil. Lalu kita ngalap berkah ke benda tersebut.
Namun dia yakin bahwa pemilik kebarokahan hanya siapa? Allah. Maka keyakinan dia, Pak, bahwa sesuatu itu barokah padahal tidak ada dalilnya, ini keyakinan yang bid'ah. Ini keyakinan yang apa? Yang bid'ah. Contoh misalnya antum meyakini sumur yang ada di daerah sana barokah. Kita katakan mana dalilnya? Nggak ada dalilnya sih. Cuman saya lihat kok sumurnya nggak pernah kering. Kita katakan akhi, ya, tidak boleh hanya sebatas mengatakan sumurnya nggak pernah kering kita langsung cap bahwa itu apa? Barokah tanpa ada dalil. Wajib harus dengan apa? Dalil. Ya. Barokah akal Islam sekali lagi, sesuatu itu disebut barokah atau tidaknya harus ditunjukkan oleh dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh mengklaim bahwa itu barokah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa sesuatu itu barokah tapi ternyata tidak ada dalilnya, maka ini keyakinan yang bid'ah. Dan perbuatan dia ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu bisa masuk dalam syirik kecil. Itu bisa masuk dalam apa? Syirik kecil. Kenapa? Karena dia sudah mengambil sebab yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Sedangkan mengambil sebab, ya, untuk keberkahan buat dirinya, padahal itu tidak ada dalilnya, maka ini termasuk syirik. Namun syirik kecil. Kenapa tidak kita sebut syirik besar? Karena dia tidak ada keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan apa? Barokah tanpa izin Allah. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan barokah tanpa izin Allah, maka dia syirik, dan syiriknya berubah menjadi syirik besar. Akhul Islam. Ya, paham ya akhi? Nah ini ya akhi. Jadi ini yang berhubungan dengan seputar tabarruk, ngalap berkah. Dan berapa banyak Bapak sekalian, kita lihat banyak orang-orang awam yang ngalap berkah dengan sesuatu, Pak. Seperti kuburan para wali. Mereka punya keyakinan kuburan para wali itu katanya apa? Barokah. Kita katakan mana dalilnya? Bahkan saya pernah ya ke suatu daerah di Cirebon ya. Sampai ada keyakinan katanya tanah kuburan wali fulan ini sama dengan habbah sauda. Bisa mengobati segala penyakit. Subhanallah. Mana dalilnya? Demikian pula kuburan Rasulullah tidak ada dalilnya bahwa kuburan Rasulullah SAW itu apa? Tanahnya barokah. Tidak ada dalilnya sama sekali. Makanya tidak ada para sahabat yang ngelap berkah dengan tanah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi ya. Banyak ya. Kalau musim haji itu orang pada guntingin kiswah, Pak. Tahu nggak kiswah? Kain buat nutupin Ka'bah itu loh. Itu kalau nggak dinaikin ke atas tuh Pak. Makanya kalau antum melihat kainnya selalu diangkat ke atas. Kenapa? Habis. Orang pada bawa gunting. Terkadang buat jimat. Buat penangkal. Dan yang lainnya. Malah jadi kesyirikan. Subhanallah ikhwatul Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akal Islam ya yang berhubungan dengan barokah. Kita masuk ke poin nomor 12.
Yaitu tentang perbuatan manusia di kuburan. Sebetulnya ini masih ada hubungannya juga dengan ya tabarruk. Kata beliau, af'alun nasi 'indal qubur wa ziyaratuha thalathatu anwa'. Perbuatan manusia di sisi kuburan dan saat ziarah kubur ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, masyru'un, perbuatan yang disyariatkan. Apa itu? Wahiyya ziyaratul kuburi litazakkuril akhirati walissalami ala ahliha waddu'a ilahum. Yaitu sebatas ziarah kubur saja dengan tujuan agar ingat akhirat dan juga untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka. Maka ini disyariatkan, Pak. Dalilnya mana? Yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ziarah apa? Kubur, Mas. Ya. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, bahwa ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kehidupan apa? Akhirat. Agar ingat bahwa kita ini akan seperti dia, akan meninggal dunia, akhwat Islam. Demikian pula suatu malam, Rasulullah SAW saat bermalam di rumah Aisyah, datanglah malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk pergi ke Baqi' untuk mendoakan penghuni kubur di sana." Pergilah Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Maksudnya Rasulullah biar Aisyah nggak bangun. Tapi rupanya Aisyah tahu. Pergilah Rasulullah SAW sementara Aisyah menguntit di belakang. Takut jangan-jangan Rasulullah SAW ya ke rumah istri yang lain. Ternyata Rasulullah pergi ke Baqi. Maka di sana kemudian Rasulullah mendoakan mereka. Setelah itu kemudian Rasulullah pun pulang. Aisyah pun langsung pergi berlari, terpirit-pirit. Sesampainya Rasulullah di rumah Aisyah, dilihatnya Aisyah ngos-ngosan, kecapean. Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, apakah yang aku lihat di depanku kelebat hitam itu kamu tadi?" "Betul ya Rasulullah." Marahlah Rasulullah. Dipukulnya dada Aisyah. "Apakah kamu kira bahwa Rasulullah akan mengkhianati kamu?" Aisyah pintar, Pak. Apa kata Aisyah? "Hai Rasulullah, kalau saya ziarah kubur doanya apa?" Dialihkan. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau kamu ziarah kubur, ucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Ya. Ini ternyata Rasulullah mengajarkan doa saat ziarah kubur.
Jadi ketika kita ziarah kubur, jangan lupa untuk mengucapkan doa ini, Pak. Udah masuk Isya belum? 4 menit lagi. Jangan lupa, Pak. Karena wallahi ya akhi, penghuni kubur sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup, Pak. Bukan kita malah berdoa kepada mayat. Mayat tidak bisa mengijabah doa. Atau misalnya ada orang, saya nggak berdoa sama mayat, saya berdoa sama Allah. Tapi kenapa di kuburan? Ya biar dia nyampein doa saya ke Allah. Mana dalilnya? Bahwa mayat bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Itu kan perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Mana dalilnya? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini Pak, ini yang disyariatkan Pak. Ya, kekuburan. Bahwa kekuburan yang disyariatkan itu dalam rangka ziarah kubur. Apa tujuannya? Yang pertama untuk mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua mengucapkan salam kepada penghuni. Yang ketiga mendoakan. Akan tetapi di sana tentu Pak, ketika ziarah kubur ada adab yang harus diperhatikan. Apa adabnya? Ya. Adabnya yang pertama disunnahkan membuka sendal. Tidak wajib, tidak. Sunnah saja. Karena ada 2 hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang datang ke perkuburan dalam keadaan memakai 2 sendal sibtiyah yang terbuat dari kulit. Maka Rasulullah bersabda, Ya sahibah sibtiyatain, alqis sibtiyataik. Hai pemilik 2 sendal sibtiyah, buang sendalmu itu. Tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah ziarah dalam keadaan memakai apa? Sendal. Sudah masuk. Baik. Nanti kita lanjut setelah sholat Isya insyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Masih di poin yang ke-12. Tadi disebutkan bahwa perbuatan manusia di kuburan ada 3. Yang pertama itu yang disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil. Apa itu? Yaitu ziarah kubur. Dengan tujuan untuk apa? Mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Dan yang ketiga, mendoakan penghuni kubur. Asani, yang kedua, bid'i. Ini perkara yang bid'ah. Perkara yang apa? Bid'ah. Yunafi kamalat tauhid. Meniadakan kesempurnaan tauhid. Wahwa wasilatun min wasail syirk. Bahkan ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Wahwa qasdu ibadatillahi ta'ala wattaqarrubi ilaihi indal kubur. Yaitu pergi ke kuburan dengan tujuan mau beribadah kepada Allah. Mau beribadah kepada siapa? Allah. Dan bertaqarrub kepada Allah tapi di sisi kuburan. Di mana?
di sisi kuburan. Dan biasanya punya keyakinan, Pak, adanya keutamaan yang lebih. Dan ini sama sekali tidak ada dalilnya, Pak. Au qasdut tabarruki biha, atau bermaksud untuk ngalap berkah di kuburan. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada dalilnya. Kuburan tanahnya itu barokah sama sekali. Au ihda'us thawabi indaha, atau menghadiahkan pahala di sisinya. Artinya untuk menghadiahkan pahala kepada mayat. Ini sebetulnya masalah khilafiyah. Apakah sampai menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat atau tidak? Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Syafi'i ada dua pendapat, dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan sampai, seperti halnya Imam Ahmad. Dan riwayat yang kedua, dan ini yang paling kuat, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa zahir, bahwa itu tidak sampai. Apa dalilnya tidak sampai? Itu firman Allah, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan saja. Juga dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah menghadiahkan bacaan Quran kepada siapapun. Atau kepada Khadijah, istri yang paling disayanginya. Atau kepada anak-anak yang sudah meninggal duluan. Tidak pula kepada seorang pun kaum muslimin, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Tapi tidak pernah kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mereka. Tidak pula para sahabat. Ada memang, tapi riwayatnya lemah sekali. Ya. Demikian pula ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan surat Al-Ikhlas di kuburan, juga hadisnya palsu. Yang jelas, Pak, tidak ada dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat Rasulullah SAW. Maka Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka akan mendahului kepadanya. Lalu apa dalilnya Imam Ahmad mengatakan sampai? Kias. Dikiaskan kepada apa? Sedekah. Sebagaimana sedekah sampai pahalanya kepada mayat, maka kata Imam Ahmad, baca Quran pun sampai. Alasannya apa? Karena sama-sama ibadah. Akan tetapi, kias seperti ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena kias seperti ini mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mampu tidak Rasulullah mengkiaskan sedekah dengan baca Quran? Mampu. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Itu menunjukkan bahwa tidak bisa dikiaskan. Ya. Wal bina 'alaiha, termasuk bid'ah juga apa? Membangun bangunan di atas kuburan. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, Pak. Kuburan wali dibangun di atasnya bangunan-bangunan megah. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa tajsisuha wa israjuha, dan memplesternya, menyemennya, dan memberi lampu-lampu padanya. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW melarang naha an tajsisil qabri, melarang untuk memplester kuburan. Ya. Demikian pula melarang untuk memberikan lampu.
Kecuali kata para ulama kalau lampu itu tujuannya untuk menerangi jalan saja. Bukan khusus di mana? Di kuburan. Wattikhadhuha masajid. Termasuk bid'ah juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sabda, ala la'natullahi alal yahud wan nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan mereka, nabi mereka sebagai apa? Masjid. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana arti kuburan nabi sekarang kok dalam Masjid Nabawi? Ketahuilah akhi, ketika Rasulullah wafat, beliau dikuburkan di mana? Di rumah Aisyah, bukan dalam masjid. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian pula setelahnya, belum dimasukkan. Yang pertama kali memasukkannya siapa? Seorang raja dari Banu Umayyah, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Dia yang pertama kali memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Dan itu diingkari oleh para ulama saat itu. Seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Iya. Jadi perbuatan seorang raja dalil bukan, Mbak? Bukan dalil. Iya. Dalil itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW sudah melarangnya, Pak. Rasul sudah melarangnya. Maka tidak bisa Masjid Nabawi dijadikan dalil. Oh, tuh kuburan Nabi ada dalam masjid kok. Kita katakan itu bukan perbuatan Rasulullah, bukan pula para sahabat. Itu perbuatan seorang raja. Ya, dan perbuatan raja ini tidak bisa dijadikan hujah. Sama sekali ikhwatul Islam. Wasyaddur rihali ilaiha. Dan termasuk bid'ah juga kata beliau, mengadakan perjalanan jauh, safar khusus untuk ziarah kubur. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW sabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja. Maksudnya kata para ulama, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Kecuali di 3 masjid. Iya. Adapun penafsiran sebagian ulama yang mengatakan maksud hadis itu tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke masjid kecuali ke 3 masjid. Ketahuilah ini penafsiran yang lemah. Karena berdasarkan hadis yang lemah juga. Ya. Wa nahwi dzalik dan sebagainya mimma thabata nahyu anhu yang sudah jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Aw mimma la aslalahu fi syara' atau yang tidak ada dalilnya dalam syariat, maka ini bid'ah dalam agama. Ini yang kedua. Arti yang kedua ini bid'ah hukumnya, Pak. Ya. Yang ketiga, syirkiyun yunafit tauhid. Perbuatan yang syirik yang meniadakan tauhid. Apa itu? Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabr. Yaitu memalingkan ibadah kepada penghuni kuburan. Contoh, berdoa kepada mayat. Sedangkan doa itu ibadah bukan, Pak? Doa hanya kepada siapa? Allah. Rasulullah SAW sabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Iya. Contoh lain, isti'anah, minta tolong kepada penghuni kuburan. Wahai Syekh Fulan, tolong saya.
Syirik. Syirik besar bukan syirik kecil, Pak. Wal istighatsah bih. Istighatsah kepada mayat yang ada di kuburan. Ini pun syirik besar. Karena istighatsah itu hanya kepada siapa? Allah. Wat tawaf. Demikian pula tawaf di kuburan. Tawaf di mana? Karena tawaf itu hanya di mana? Di Ka'bah. Maka kata para ulama, siapa yang tawaf di selain Ka'bah, maka ia telah berbuat syirik. Wadzabah, menyembelih untuk penghuni kubur, yang dipersembahkan untuk penghuni kubur. Maka ini jelas menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik. Wan nadhar lahu, bernadar untuk penghuni kubur. Wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Maka ini semua apa? Syirik. Kenapa syirik? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia, Pak. Jadi perbuatan manusia di sisi kuburan itu ya ada tiga. Yang pertama disyariatkan. Yang kedua bid'ah. Kapan disebut bid'ah? Itu yang tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Yang ketiga syirik. Yaitu memalingkan ibadah kepada penghuni kubur. Padahal ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian kita buka tanya jawab. Naam. Bagaimana jika dikasih makanan lalu disampaikan bahwa katanya di makanan ini dimakan ya, ini makanan berkah. Apakah termasuk menetapkan keberkahan tanpa dalil? Jelas. Kalau ada orang berkata, tolong dimakan ya, ini makanan berkah. Mana dalilnya? Mana dalil? Adapun kalau makanan yang sedang kita makan, disebutkan dalilnya bahwa Allah turunkan keberkahan di tengah-tengahnya. Makanya Rasulullah menyuruh kita makannya dari pinggir-pinggir. Dan Rasulullah menyuruh untuk menjilat piring. Apa kata Rasulullah? Karena kamu tidak tahu keberkahannya berada sebelah mana. Ya, ini akhwat Islam. Bagaimana menasihati teman yang rutin ziarah kubur? Tanya, tujuan kamu ziarah kubur apa? Kalau tujuannya untuk mengingat kehidupan akhirat, boleh. Atau tujuannya untuk mengucapkan salam dan mendoakan mayat, boleh. Tapi kalau tujuannya mau ngalap berkah, nah ini. Tanya kepada dia, mana dalilnya kalau kuburan wali itu barokah? Tapi kan wali berkah. Oke, wali itu berkah apanya? Amalan solehnya apa? Tidak ada dalil bahwa badannya apa? Barokah seperti halnya badan Rasulullah. Tidak ada dalil kuburannya juga barokah. Ya, tanya dulu. Apabila melewati TPU saat sedang di kendaraan, boleh enggak mengucapkan salam walaupun hanya lewat saja? Kalau memang kita melewati perkuburan, ya, alangkah lebih baiknya kita berhenti dulu, Pak. Lalu kemudian kita menghadap ke kiblat, ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum ahla diyari
ahlad diyar dan selanjutnya. Tapi kalau misalnya cuma lewat saja, saya nggak tahu dalilnya apakah disyariatkan apa tidak, saya nggak tahu. Jika ada teman baru pindah rumah, terus kita doakan begini, semoga rumahnya berkah, boleh nggak? Bagus. Karena memang dianjurkan, Pak, ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain untuk mendoakan apa? Barokah. Ada seorang sahabat punya badan bagus banget, Pak. Lalu ada sahabat lain yang melihat sahabat ini terkenalah penyakit ain. Dipanggil sahabat yang melihat itu. Apa kata Rasulullah? Ala barokta, kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Gara-gara tidak mendoakan keberkahan, orang yang dilihat itu kena penyakit apa? Ain. Jadi kalau misalnya teman antum baru pindah rumah, itu kan nikmat. Yang lebih bagus antum doakan keberkahan, ya Allah, ya semoga Allah berkahi rumah kamu. Ya. Apakah ahli kubur mendengarkan salamnya atau doa kita? Akhi, ini menetapkan perkara yang gaib. Dan menetapkan perkara yang gaib wajib sesuai dengan dalil. Sementara dalil hanya menunjukkan bahwa mayat itu mendengar saat setelah selesai dikuburkan. Dan ia masih mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarnya. Setelah itu tidak ada dalil. Dan masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Iya. Ana ziarah kubur dengan niat mengingat akhirat. Namun terkadang ana urungkan niat ana untuk ziarah. Karena kalau kita baru datang ke kuburan, tidak lama kemudian datang beberapa orang mendekati kita. Jadi ketika kita pulang, kita memberi uang kepada mereka. Apakah ana salah Ustadz kalau ana membatalkan niat ana karena jadinya nggak ikhlas? Karena yang berkerumun itu orang dewasa. Maksudnya gimana sih? Maksudnya antum ziarah kubur, terus dikasih uang sama orang gitu? Atau antum ngasih uang ke mereka? Kalau antum nggak ngasih uang, diikutin terus sampai rumah. Ya, kalau memang antum nggak punya duit, nggak bawa duit, lanjutkan aja. Nanti kalau dideketin, minta duit, bilang, saya nggak bawa duit Pak, saya mau doain mayat. Mau mendoakan penghuni kubur Pak. Ya. Bagaimana dengan istilah Jumat berkah? Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, apa yang dimaksud dengan Jumat berkah? Kalau maksud daripada Jumat berkah yaitu sedekah di hari Jumat, maka sedekah di hari Jumat perkara yang diperbolehkan. Sedekah di hari Jumat perkara yang apa? Diperbolehkan. Yang nggak boleh itu antum nggak mau sedekah kecuali di hari Jumat. Pokoknya saya nggak mau berkah, nggak mau sedekah kecuali di hari Jumat. Adapun antum sedekah di hari Jumat tanpa meniadakan hari-hari yang lainnya, dan antum bersedekah di hari Jumat karena mengharapkan kemuliaan hari itu,
Karena sebaik-baik hari apa? Kata Rasulullah, sebaik-baik hari yang matahari terbenam adalah hari Jumat. Seutama-utama hari adalah hari Jumat. Sedangkan kaidah mengatakan ibadah kalau bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya semakin mulia. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, ketika menyebutkan tentang keistimewaan hari Jumat, kata beliau di antara keistimewaannya adalah bahwa sedekah di hari itu lebih besar pahalanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, sedekah di hari Jumat sama seperti sedekah di bulan Ramadan. Pahalanya. Dan telah ada hadis, ada seorang sahabiat yang khusus masak di hari Jumat dan diberikan makanan kepada orang-orang yang sholat Jumat. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Dari seorang sahabat Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang menanam pohon silk, ya, di pematang sawah kayak gitu ya. Dan dia di hari Jumat memetik pohon-pohon itu, lalu dimasaknya dan diadonnya dengan tepung. Lalu kemudian setelah sholat Jumat kami mendatangi rumah wanita tersebut dan ia mengeluarkannya. Bahkan kata Sahal, dan kami mengharap-harapkan hari Jumat karena itu. Hadisnya sahih, Pak, dalam Sahih Bukhari. Tapi Rasulullah tidak mengingkari perbuatan sahabiat ini. Maka kalau antum misalnya mau masak hari Jumat, lalu antum mau berikan kepada orang-orang yang sholat Jumat, silakan. Ada perbuatannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak masalah. Kata Ibnu Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya kebiasaan kalau mau pergi sholat Jumat, beliau sedekah dulu. Nah ini saudaraku, jadi sedekah di hari Jumat itu punya keistimewaan, punya keutamaan. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.